Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Restia Silvana Senandi SPD. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi Bahasa Indonesia pada LPTK Universitas Khairun Ternate dengan NPM 1015 625 0500. Video praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan di SMKS YPK Dr. Nomensen ST Mambraku, Energi Pertambangan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pembelajaran ini menggunakan materi pembelajaran teks cerpen. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat siang. Apa kabar semuanya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, sehat, apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Tetap semangat belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dulu dengan doa. Kepada Koni, disilakan memimpin kita dalam doa. Terima kasih Koni. Baik, sebelum kita memulai, Bu Guru mau absen dulu terlebih dahulu. Bagaimana Ketua kelas? Hari ini? Semuanya hadir? Oke, baik. Puji Tuhan ya, semuanya hari ini hadir dalam keadaan sehat, dapat mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Untuk teman-teman, anak-anak semuanya, kita cek kerapian dulu ya. Perhatikan sisi kiri, sisi kanan teman-teman. Semuanya sudah rapi? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, boleh silakan duduk. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan terlebih dahulu, menyanyikan lagu nasional. Kepada siswa-siswi disilahkan untuk berdiri kembali lagi. Menyanyikan lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila saja ya kita menyanyi. Semua tahu? Tahu toh pasti. Oke, mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya baik, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, hari ini pembelajaran kita Bahasa Indonesia mengenai teks cerpen.
teks cerpen. Pastinya waktu SMP kalian juga pernah mendengar apa itu cerpen, jenis-jenis cerpen itu berupa apa saja. Ada yang tahu cerpen itu apa? Ya, Robert, silakan. Menurut Robert, cerpen itu apa? Cerpen adalah sebuah cerita pendek, yaitu karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan suatu kisah yang relatif singkat dan padat. Oke. Bagaimana menurut penjelasan Robert? Ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, jenis-jenis cerpennya berupa apa saja? Cerpen memiliki beberapa genre, cerpen romansa, horor, fantasi, misteri, dan horor. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Robert dan Aidil. Oke, sebelum kita memulai, Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Wow. Kelihatan tidak? Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Terus apa lagi? Teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi cerpen yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Kemudian kita lanjut pada pembahasan. Pembahasan cerpen yang hari ini kita bahas adalah mengenai pengertian cerpen, nilai-nilai dalam cerpen, jenis-jenis pertanyaan dalam cerpen, kemudian unsur intrinsik, dan contoh cerpen. Oke, kita masuk pada pengertian cerpen. Pengertian cerpen itu adalah sebuah cerita yang berbentuk prosa yang ketika dibaca cukup menghabiskan 10 sampai 30 menit saja. Tidak lebih dari 5.000 kata atau bahkan 10.000 kata. Dan hanya memiliki satu konflik permasalahan. Jadi di dalam jenis cerpen ini dia memiliki kata kunci. Yang pertama adalah tentang jenis prosa. Dibaca habis 10 sampai 30 menit. Kemudian tidak lebih dari 5.000 kata. Bu Guru lupa untuk memasukkan 10.000 kata juga. Jadi 5.000 kata sampai dengan 10.000 kata. Kemudian dia memiliki satu konflik. Jadi satu konflik itu adalah satu permasalahan saja. Selanjutnya kita membahas pada nilai-nilai di dalam cerpen. Nilai-nilai di dalam cerpen itu terdiri atas nilai moral, nilai agama, nilai sosial, kemudian nilai etika dan nilai kilas balik seperti tujuan pembelajaran kita yang tadi di awal. Jadi kita mempelajari tentang nilai moral, agama, sosial, kemudian pendidikan atau edukasi, terus etika dan budaya.
Di sini ada pengertiannya. Jadi nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruknya seseorang. Begitu juga dengan siswa-siswi. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Kita juga memiliki nilai moral. Selanjutnya ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan kepercayaan yang dianut. Jadi kita masing-masing di negara Republik Indonesia ini memiliki agama yang beragam. Kemudian masuk pada nilai sosial. Jadi nilai sosial adalah nilai yang ada dan selanjutnya masuk di nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah terdapat perubahan tingkah laku seseorang untuk menjadi lebih baik. Misalnya di dalam lingkungan sekolah, kita sekolah supaya menjadi lebih baik. Oke, kemudian masuk pada nilai etika. Nilai etika itu berkaitan dengan sopan santun kita terhadap sesuatu. Misalnya, kalau dalam nilai etika itu ada kata minta tolong, terima kasih, minta maaf. Itu yang pertama. Kemudian masuk pada nilai budaya. Nilai budaya itu berkaitan dengan adat istiadat kita sebagai masyarakat. Kita memiliki nilai budaya yang berbeda. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Oke, bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Oke, lanjut. Masuk pada jenis-jenis pertanyaan untuk memahami isi cerpen. Jenis-jenis pertanyaannya ada berupa pertanyaan literal. Pertanyaan literal itu apa? Pertanyaan literal adalah pertanyaan yang menanyakan wujud, tata cara, dan pertanyaan secara tersurat. Atau jawabannya jelas dan dapat dilihat dari sebuah cerita. Misalnya kalau suatu waktu kamu membaca cerita, pasti menimbulkan pertanyaan, cerita ini terjadi di tempat di mana, begitu. Terus waktunya kapan? Lanjut. Pertanyaan integratif adalah pertanyaan yang menanyakan tentang konsep dari cerita tersebut. Contohnya, apa amanat dari cerita tersebut? Atau apa pesan moral dari cerita yang kamu baca. Kemudian masuk pada pertanyaan interpretatif adalah pertanyaan yang berkaitan dengan penafsiran, kesan, dan pendapat dari cerpen tersebut. Contohnya, apa makna yang tersirat dari tokoh A, misalnya tokoh utama. Kemudian selanjutnya pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis adalah pertanyaan untuk menyikapi kondisi genting. Kondisi genting itu ada yang tahu? Apa, Bayu? Kondisi genting. Contohnya adalah apa kelebihan cerpen tersebut berdasarkan masalah yang diangkat. Jadi cerpen tersebut ini, kalau cerpen kan memiliki satu masalah saja. Selanjutnya adalah pertanyaan kreatif. Pertanyaan kreatif adalah menciptakan sesuatu di luar cerita. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila tokoh utama itu meninggal dunia? Jadi jenis-jenis pertanyaan untuk memahami sebuah isi cerpen itu ada berupa, ingat ya, pertanyaan literal, terus pertanyaan apa lagi? Integratif, pertanyaan interpretatif, kemudian pertanyaan kritis, terus pertanyaan kreatif. Ingat, nanti sebentar setelah selesai pembelajaran Bu Guru akan tanya. Selanjutnya kita masuk pada unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Di dalam unsur intrinsik
cerpen itu terdiri atas tema, alur, latar, penokohan, dan sudut pandang dan amanat. Tema adalah apa? Kemudian alur, jadi alur itu dia terdiri atas alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga ada latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya. Iya. Kemudian penokohan, menggambarkan karakter tokohnya ini baik kah, jahat kah. Kemudian masuk di sudut pandang atau biasa disebut dengan point of view. Adalah posisi pengarang dalam membawa cerita. Sudut pandang ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Jadi unsur intrinsik itu terdiri atas tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, terus amanat. Sekarang kita masuk pada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu terdiri atas dua. Yang pertama mengenai latar belakang, kedua latar belakang pendidikan. Oke, ini adalah contoh cerpen. Contoh cerpen ini memiliki judul baik luar dalam. Kalian bisa menyimak. Menyimak dengan sesama. Sorry. Sudah? Jadi berdasarkan cerpen yang berjudul Baik Luar Dalam, di sini dia menceritakan tentang apa? Tentang apa ini? Ya? Tentang apa? Dian dan Tias. Bukan Tisa, Dian dan Tias. Jadi ini tentang persahabatan antara Dian dan Tias. Jadi kalau kita membaca cerpen ini menentukan temanya adalah tentang persahabatan. Dia menggunakan alur apa? Dia menggunakan alur apa? Alur maju.
Settingnya di mana? Setting atau latar? Rumah Dian. Depan rumah. Tokohnya siapa saja? Ada Dian. Watak seorang Dian itu bagaimana? Protagonis itu apa? Protagonis itu apa? Tokoh utama. Kemudian Tias itu antagonis itu apa? Tokoh yang sedangkan Lisa itu posisinya netral. Di dalam cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Kemudian amanat apa yang terkandung di dalam cerita tersebut? Iya, berdasarkan cerpen ini bisa menjadi contoh untuk kita semua. Bukan hanya ibu guru, bapak guru, tidak. Terlebih untuk siswa-siswi. Kalau berteman jangan hanya baik di depan, tapi di dalam tidak baik. Jadi cerpen ini mempunyai pesan moral kalau dalam menjalin pertemanan harus baik di depan dan tidak menjelek-jelekan temannya. Jangan bilang Isa teman dan dia Isa tidak mau teman dan kau lagi. Begitu. Oke, pembahasan kita untuk materi hari ini sampai di sini. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian berdiskusi kelompok. Seperti contoh yang tadi Bu Guru berikan. Di sini ada teks cerpen, di dalam LKPD ini ada teks cerpen, tujuannya kalian per kelompok berdiskusi untuk menentukan temanya apa, alurnya seperti bagaimana, settingnya seperti apa, menentukan tokohnya, wataknya, kemudian sudut pandang dan amanat yang terkandung di dalam cerita tersebut. Tapi di dalam LKPD ini berbeda dengan yang tadi dicontohkan. Berbeda dalam teks cerpennya. Kalau contoh di bagian belakang tentang tokoh, tema, latar, dan alurnya itu bisa ditentukan oleh masing-masing kelompok. Oke, sekarang diskusi dimulai. Ayo bergabung bersama teman-teman kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok kelompok 3. Jadi berdiskusi bersama. Langsung saja pada bagian menentukan isi cerpen yang dibaca. Di situ cerpennya tentang apa di situ? Tentang apa? Robohnya surau kami. Iya, tentang robohnya surau kami. Iya, silakan menyimak masing-masing kelompok dan menentukan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Guru. Di belakang, silakan mengerjakan dulu.
Dibaca dengan baik, disimak, berdiskusi. Di situ ada pertanyaan yang pertama, di mana dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Kemudian cerpen robohnya surau kami itu menceritakan tentang apa. Yang ketiga, siapa saja tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut. Apa sudut pandang dari cerpen tersebut. Kemudian apa pesan moral yang disampaikan. Dibaca, disimak dengan baik. Kalau ada yang tidak mengerti bisa tanya. Tapi kalau ibu guru berpikir bahwa dari tadi penjelasan dari pertama sampai terakhir sudah jelas. Sudah, Robert. Baca baik-baik. Bagaimana Yuni dan teman-teman? Kalau tidak mengerti boleh tanya. Perhatikan di depan itu ada nama-nama kelompok. Jangan lupa tulis. Kalau lupa tulis nanti nilainya bagaimana? Ketua kelompok bertugas tulis nama kelompok dulu. Setelah itu membaca dengan baik, disimak. Ganti-gantian. Kalau yang 3 di sebelah sini sudah, geser ke sebelah kanan lagi. Nih. Tapi nanti nama kelompoknya tulis di iya. Iya, kerjakan benar-benar toh. Kerjakan dengan baik. Menentukan cerpen yang dibaca seperti bagaimana. Dari tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan dari awal cerpen itu apa, terus memberikan contoh juga di depan. Tentukan temanya, alurnya seperti apa. Alurnya seperti apa. Terus settingnya, tempatnya di mana, tokohnya siapa saja, wataknya siapa, seperti watak apa, watak protagonis kah, antagonis kah. Terus sudut pandang, kemudian amanatnya. Baca. Nanti kalau yang kiri sudah geser ke kanan sini lagi, 3 orang lagi. Jangan lupa tulis nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dibaca dengan baik-baik. Identifikasi cerita tersebut. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut apa?
Temanya apa? Alurnya seperti bagaimana? Kalau yang 3 di sini sudah geser ke kanan. Yang begitu juga dengan kelompok sebelah sana. Kalau yang 3 di situ sudah baca selesai, geser ke sini. Terus satukan pendapat. Begitu toh Bayu? Iya. Bagaimana kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2? Kelompok 3? Baca dulu. Robert, Bayu, sudah? Intan? Dibaca dengan seksama. Kalau yang sudah bisa berembuk kembali, melihat apakah jawabannya sudah sama dengan kesepakatan kelompok atau tidak. Sudah? Kelompok 1? Atau belum? Oh, masih membaca ini. Panjang lagi jadi cerpen ya, Kak? Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Belum? Sedikit lagi. Oh iya. Kelompok 3 bagaimana? Oh, masih membaca.
Sudah? Sudah? Belum? Oh iya. Kamu pernah membaca cerpen kan? Tidak? Pernah? Tentang apa? Romansa? Iya, kalau romansa tuh usia-usia begini nih paling sering. Kalau kelompok 1, 2, atau 3 yang sudah kalau sudah siap boleh kita presentasi. Rupanya membaca tuh membutuhkan waktu yang apa? Singkat. Ini cerpen. Cerpen itu dibaca habis 10 sampai 30 menit. Silakan membaca dengan baik. Tentukan temanya. Menceritakan tentang apa? Siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut? Apa sudut pandangnya? Kemudian pesan moral yang
disampaikan di dalam cerpen itu apa? Bagaimana, Intan? Sudah? Bagaimana kelompoknya Vilo? Sudah? Ya, masih membaca. Kalau yang 3 sebelah kanan sudah, geser ke sebelah kiri lagi. Kemudian yang sebelah sini baca, satukan pendapat. Sudah? Oh, belum. Kelompok 2 sudah? 1. Sedikit lagi. 3.
Bagaimana Yuni? Sudah? Oh, sedikit lagi. Robert? Sudah? Sudah? Atau masih membaca? Ibu izin, kami sampai di toko saja kebanyakan kami lupa. Mana? Menentukan tokohnya. Ini kan nanti menentukan sudut pandang dari cerpen robohnya surau kami. Jadi kamu baca di sini, menentukan sudut pandangnya. Sudut pandang itu menggunakan sudut pandang apa? Sudut pandang orang pertama kah? Orang kedua kah? Orang ketiga kah? Begitu. Terus, apa pesan moral yang disampaikan dalam cerpen tersebut? Begitu. Nanti dibaca lagi sudut pandangnya. Terus pesan moral yang disampaikan. Kenapa? Guru kira kau mengantuk kah? Iya. Presentasikan yang ini tuh. Iya. Kalau ada yang tidak mengerti bisa bertanya. Jangan duduk diam-diam saja. Kalau tidak paham, tanya. Oke, waktunya kurang dari 5 menit lagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalau sudah menemukan jawabannya, nanti Ibu Guru akan mengutarakan pertanyaan kepada kelompok-kelompok tersebut. Pertanyaan diacak. Jadi masing-masing kelompok sudah harus siap untuk menjawab. Satu orang perwakilan menjawab. Perkenalkan nama kelompoknya, kemudian satu orang sebagai moderator untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Jadi kalau kita berdiskusi itu sudah harus berdasarkan kesepakatan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompoknya Vilo, Haidil, Koni, terus ke sebelah sini ada Intan, Robert, Bayu. Sebelah sini lagi ada kelompok Yunita, dan sebelah sini ini 5 orang. 5 orang tapi kekuatan full. Tapi tidak apa-apa. Tidak menutup kemungkinan. Sudah? Nanti Bu Guru akan mengutarakan pertanyaan kepada masing-masing kelompok berdasarkan hasil diskusi. Tentang LKPD yang telah kalian kerjakan. Di situ ada teks cerpen mengenai judulnya apa? Robohnya? Ada orang kah tidak nih? Surau Kami. Ya, tentang robohnya Surau Kami. Sudah kelompok 1 sudah? Sudahkah belum? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sedikit lagi. Kalau sudah nanti Bu Guru tanya langsung. Terus perwakilan berdiri dan memberikan jawaban. Sudah? Kalau sudah. Oke, waktu tinggal 2 menit lagi. Kalau membaca cerpen itu kan tidak lama, 10 sampai 30 menit. Begitu tuh Robert. Harus jawab tuh dengan lantang. Bagaimana Yunita? Iya, tidak apa-apa, berani berbicara di depan itu baik. Sudah siap? Sudah semuanya? Sudahkah? Sudah membaca? Sudah cermati dengan baik? Kelompok 1 mana? Angkat tangan dulu. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Senyum yang manis kah? Kelompok 2 angkat tangan. Ya. Kelompok 1 nih
ini apa judulnya nama kelompoknya kelompok cantik. Karena kan kekuatan full perempuan. Kelompok 2 mana? Angkat tangan. Ya. Kelompok 3. Robert kenapa Kak tidak mau angkat tangan? Sudah? Kelompok 1 sudah? Tapi Bu Guru mau tanya duluan untuk kelompok 3. Sudah kah belum? Oh masih tulis ya. Kita tunggu 1 menit lagi. 1 menit lagi baru Bu Guru bertanya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian, apa yang kalian pahami tentang penjelasan tadi? Berdiskusi mengenai cerpen. Di situ ada teks cerpen mengenai robohnya surau kami. Di situ kalian dituntut untuk menentukan di mana dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Kemudian cerpen tersebut menceritakan tentang apa? Siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut? Kemudian sudut pandang dari cerpen tersebut. Yang terakhir pesan moral yang disampaikan dalam cerpen. Robohnya surau kami. Robohnya surau kami. Iya begitu. Harus semangat, mudah-mudah baru. Atau kamu membaca sampai mata sakit? Tidak terlalu banyak ini. Sudah kah? Kelompok 1. Yang cantik-cantik sudah siap? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Sedikit lagi. Oh, kelompok 3 nih. Di sini laki-laki 3, perempuan 3. Seimbang. Kenapa? Masih muda, jangan tongkat-tongkat dagu itu. Kore-kore leher. Oh, kore-kore leher. Ya, tidak apa-apa sudah. Sudah? Oke, sedikit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Sudahkah? Sudahkah belum? Oh, Robert yang baca. Sudah? Sudah, nanti Bu Guru tanya dulu. Pertanyaan pertama ditujukan untuk kelompok 1. Kelompok 1, dengarkan baik-baik. Di manakah dan kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi? Menurut kelompok 1, di manakah dan kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi? Silahkan berdiri, sebutkan nama. Saya mewakili kelompok 1. Kelompok 1 sudah tunjuk siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab untuk menjawab? Sudah? Iya. Perkenalkan nama dulu. Iya. Ya. Di mana dan kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi?
Latar atau settingnya di mana? Di mana? Di kota? Dekat pasar? Di surau? Dan di? Bagaimana menurut kelompok 2 dan kelompok 3? Jelas? Apakah sama? Oke, baik. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya diberikan kepada kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Cerpen robohnya surau kami menceritakan tentang apa? Silakan menjawab. Perwakilan dari kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3. Cerpen tersebut bercerita tentang seorang kakek yang menjadi penjaga surau di sebuah desa kecil. Kakek tersebut dikenal sebagai sosok yang sangat taat beribadah, menghabiskan sebagian besar hidupnya di surau, berzikir dan salat. Namun surau yang dia jaga sudah jarang dikunjungi orang. Ya, bagaimana menurut kelompok 2 dan 1? Jelas, sesuai dengan ceritanya. Baik, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Selanjutnya, kelompok mana yang belum? Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Menurut kelompok 2, perhatikan, siapakah tokoh yang ada dalam cerpen robohnya surau kami? Saya Muhammad Rahmat Ledir dari kelompok 2 akan menjelaskan diskusi kami. Jawaban tersebut adalah sosok si kakek yang menjaga surau yang taat ibadah. Hasil haji setelah taat agama tapi buat rumit dan si membuat. Tokoh-tokoh yang ada di dalam itu adalah siapa saja? Ada sosok si kakek. Kemudian siapa lagi? Haji? Terus? Iya, baik. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 3 kah? Kelompok 2 ini. Oh, bagus. Berarti kalian masih fokus. Terima kasih kelompok 2. Sudah? Selanjutnya ada pertanyaan bonus. Jadi siapa cepat dia dapat. Begitu. Perhatikan ya. Pertanyaan bonus ini ada 2. Perhatikan dengan baik. Di situ kan ada pertanyaan 1 sampai dengan 5. Pertanyaan bonus. Begitu ibu guru menyebutkan pertanyaannya, langsung berdiri. Sudah jelas? Sudah jelas? Jelas? Jelas, ya. Pertanyaan bonus. Pertanyaan: apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpen robohnya surau kami? Baik, silakan kelompok 1. Pesan moral apa yang disampaikan? Pesan moral yang terdapat dalam cerpen robohnya surau kami adalah mengenai hubungan manusia dengan diri sendiri, sesama manusia dan Tuhan. Mengenai Hubungan manusia dengan diri sendiri, sesama manusia dengan Tuhan. Iya. Pesan moral yang disampaikan adalah mengenai hubungan manusia dengan
diri sendiri dan sesama manusia dan Tuhan. Jadi pesan moral yang disampaikan dalam cerpen tersebut adalah mengenai hubungan manusia dengan dirinya sendiri, kemudian sesama manusia dan Tuhan. Sudah. Pertanyaan berikut. Apa sudut pandang dari cerpen Robohnya Surau Kami? Oke, silakan kelompok 2. Jawaban adalah sosok terkait sudut pandang pada cerpen tersebut, yaitu menggunakan sudut pandang orang dalam pelaku sampingan. Sudut pandang orang pertama pelaku Sampingan. bagaimana? Sama kah? Sama. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Pembelajaran kita pada saat ini mengenai berdiskusi kelompok sampai di sini, ada yang mau bertanya atau sudah paham? Sudah paham? Silakan kumpulkan kertas hasil diskusi. Perwakilan satu-satu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Rupanya tadi kamu membaca sampai ini, sampai berapa menit? 10, 20? 20 menit. Sekarang berdiri semuanya. Kita refresh dulu. Kita refresh dulu. Kita tepuk anak hebat. Kalian tahu toh? Tepuk anak hebat. Sabar. Tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Luar biasa, kita hebat. Ulang lagi. Tepuk anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Luar biasa, kita hebat. Sudah? Sudah semangat. Kamu masih mengantuk. Dari tadi presentasinya nih macam mengantuk jadi. Sudah? Sudah. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Berdasarkan hasil pembelajaran kita dari tadi, dari awal sampai dengan diskusinya selesai, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi pembelajaran di sini, Bu Guru akan tanya ulang lagi mengenai cerpen, pengertiannya seperti bagaimana, nilai-nilai yang terkandung di dalam seperti apa, terus unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan contoh cerpen. Contoh cerpen kan tadi kita mempelajari ada 2. Mengenai apa tadi? Yang satu temanya tentang apa? Persahabatan. Kemudian yang satu yang diskusi tentang apa tadi? Robohnya surau kami. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya kah tidak? Kalau tidak nanti Bu Guru yang bertanya. Mengenai pembelajaran dari awal tentang cerpen, pengertiannya bagaimana, nilai-nilai yang terkandung di dalam seperti apa, terus jenis-jenis pertanyaan yang diutarakan dalam cerpen, unsur intrinsiknya bagaimana, ekstrinsiknya, kemudian ada contoh cerpen. Contoh cerpen itu bukan hanya itu saja, ada cerpen apa tadi? Siapa yang jawab dari pertama tuh? Haidil kah? Tentang cerpen apa?
Cerpen apa saja itu cerpen? Romansa, terus apa lagi? Ya, horor, komedi, terus Variabel. ya, variabel. Ya. Oke, sudah mengerti? Sudah. Sudahkah belum? Sudah. Bu Guru lihat nih, rupanya nih kamu sudah mengerti. Sudah mengerti semua? Sudah. Mana nih hasil diskusi kelompok tadi? Sabar ya. Oke. Jadi, kesimpulan materi mengenai pengertian, nilai-nilai dalam cerpen, jenis pertanyaan, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan contohnya. Semuanya sudah mengerti? Sudah? Sekarang Bu Guru mau tanya. Kalau sudah mengerti, Bu Guru mau tanya untuk Filo. Menurut Filo, apakah itu cerpen? Singkatan dari cerita pendek, yaitu karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa dalam cerita yang relatif singkat daripada. Ya. Bagaimana menurut yang lain? Ada lagi? Sudah mengerti? Sudah. Sudah? Oke, sekarang Bu Guru mau tanya lagi untuk Robert. Menurut Robert, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu bagaimana? Itu apa? Nilai-nilai yang terkandung berupa apa? Nilai Silakan. moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai etika, dan nilai budaya. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu ada nilai apa? Moral. Kemudian nilai Agama, terus nilai nilai etika dan nilai budaya. Jadi sampai di sini sudah mengerti ya. Kemudian Bu Guru mau bertanya lagi kepada Yunita. Menurut Yunita, jenis-jenis pertanyaan untuk memahami isi cerpen. Jenis-jenis pertanyaan apabila kamu mau memahami isi cerpen. Itu ada pertanyaan apa saja? Pertanyaan literal, Terus figuratif, pertanyaan interpretatif, pertanyaan kritis, dan pertanyaan kreatif. pertanyaan literal, pertanyaan apa lagi? Integratif, terus interpretatif, kemudian pertanyaan kritis dan pertanyaan kreatif. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, untuk Ola, Guru mau tanya. Menurut Ola, unsur intrinsik yang terkandung dalam cerpen, itu apa saja? Unsur intrinsik yang terkandung dalam cerpen yaitu tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Jadi unsur intrinsik yang terkandung dalam cerpen itu apa saja? Ada? Tema, Alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. dan amanat. Tadi kita sudah mempelajari bersama-sama di dalam mengamati sebuah cerpen dan menentukan temanya seperti apa, kemudian alurnya, latar, terus penokohan, sudut pandang, dan apa Yunita? Amanat. Ya. Sekarang Bu Guru mau bertanya lagi. Kepada siapa ya? Kepada Bayu. Menurut Bayu, unsur ekstrinsik yang terkandung dalam cerpen itu apa saja? Kalau tidak tahu ini sungguh. Unsur ekstrinsik yang terkandung dalam cerpen adalah latar belakang penulis dan latar belakang pendidikan.
Jadi unsur ekstrinsik yang terkandung dalam cerpen itu ada apa? Latar belakang penulis dan latar belakang pendidikan. Latar belakang penulis dan latar belakang pendidikan. Sampai di sini sudah mengerti mengenai cerpen? Jelas? Jelas. Intan sudah kah? Kalau Intan tuh cerpen tentang romansa boleh. Iya kah? Ah, tidak. Pasti semua. Jadi dari pertama kita pembelajaran mengenai cerpen itu pengertiannya sudah mengerti. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen sudah mengerti. Sudah. Jenis pertanyaannya sudah. Kemudian unsur intrinsiknya sudah. Ekstrinsik? Sudah. Sudah? Ya, sudah paham? Tepuk tangan. Robert nih masih semangat nih. Kayaknya kita lanjut lagi boleh? Oke. Sudah mengerti semuanya toh? Dari pertama? Baik. Sekarang kayaknya pembelajaran kita cukup sampai di sini. Tapi Bu Guru akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Siapkan buku tulis. Ini tugas untuk kerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan ya. Tugas untuk mengerjakan di rumah. Sudah. Nanti carilah sebuah cerpen. Sudah. Entah itu cerpennya bebas. Tentukan unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Unsur intrinsiknya itu ada tema, kemudian alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Sudah? Sudah selesai menulis? Oke. Itu akan menjadi tugas di
rumah. Setelah itu kita akan menyimpulkan materi dari awal sampai akhir. Kita akan membahas materinya mulai dari pengertian. Pengertian cerpen itu kalian sudah mengerti? Cerpen adalah sebuah cerita pendek yang berbentuk prosa yang ketika dibaca tidak lebih dari 5.000 kata atau sampai dengan 10.000 dan hanya memiliki satu. Iya. Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung ada nilai moral, terus nilai selanjutnya lagi nilai atau edukasi, nilai etika, nilai budaya. Kemudian jenis-jenis pertanyaannya ada pertanyaan literal, kemudian pertanyaan integratif, terus pertanyaan interpretatif, pertanyaan kritis, pertanyaan kreatif. Terus unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam sebuah cerpen itu ada penokohan dan amanat. Selanjutnya unsur ekstrinsik itu ada latar, kemudian kalau ini tadi sebagai contoh dan pesan moral yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Sekian dan terima kasih. Demikian pembelajaran kita sampai di sini mengenai teks cerpen. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu Guru meminta Yunita untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kepada Yunita, dipersilakan. Ya baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada yang hari ini, saya mengajak bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan juga atas doa kami dari kami mulai kemarin. Kami telah menjalankan aktivitas kami dengan baik. Jadi juga hanya aktivitas kami sudah selesai. Teman-teman kami, kakak kami, dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Serta dengan kami yang ke dalam batu maupun di kendaraan. Terima kasih untuk juga untuk berdoa kami. Hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Pembelajaran kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Shalom. Terima kasih, Bu Guru. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Hati-hati di jalan. Oke, selesai.